Halo semuanya, selamat datang di channel Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Di kesempatan kali ini, gua akan membahas tentang yang lagi heboh nih, PHK massal PT Gudang Garam. Kenapa PHK massal terjadi? Akibatnya apa? Lalu, solusinya gimana? Oke, let's go. Berdasarkan data CNBC Indonesia pada Sabtu, tanggal 6 bulan 9 2025, Iqbal, Presiden KSPI, mengkonfirmasi bahwa benar terjadi PHK di PT Gudang Garam. Ada beberapa faktor yang mengharuskan perusahaan melakukan PHK, seperti pajak serta cukai rokok yang semakin mahal dan penurunan daya beli masyarakat. Lu pernah perhatiin gak? Kalau sekarang tuh banyak bermunculan rokok bermerek aneh. Yap, itu rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah. Karena itu, penjualan rokok legal akhirnya mengalami penurunan yang cukup drastis, sampai harus PHK massal. Lu pernah bayangin gak gimana rasanya kena PHK? Sakit hati, stres, bingung, karena lu cuman ngandelin income dari situ. Asal lu tahu, dengan cuman ngandelin satu sumber income, itu lu udah kena trap atau jebakan. Walau lu rasa aman dan nyaman, lu berpikir bahwa semuanya akan baik-baik aja. Enggak, itu naif. Cuman orang gila yang berpikir seperti itu. Percaya gua. Hidup ini ada putih, ada hitam, ada naik, ada turun. Dan ya, itulah kehidupan. Ada sial dan ada keberuntungan. Lalu, apa solusinya bagi yang kena PHK? Solusinya, ubah tekanan lu menjadi pemasukan. Hah? Bagi lu yang baru nonton video ini mungkin bingung. Gua saranin lu tonton habis video tentang cash flow quadrant yang udah gua buat. Oke, lanjut. Mengandalkan satu sumber income untuk menutupi semua kebutuhan. Apakah ini terdengar bijaksana? Tentu tidak. Bahkan, seorang investor legendaris pun, Warren Buffett, pernah berkata, jangan pernah bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Lakukan investasi untuk menciptakan pendapatan kedua. Ciptakanlah sumber penghasilan kedua dengan berjualan, jasa, atau produk orang lain. Coba kita bayangin dan telaah dalam jangka panjang, at least 3 tahun ke depan. Kalau tiba-tiba lu dipecat dari perusahaan, terus lu gak punya income lagi, akhirnya lu juga gak punya daya apa-apa. Itu semua cuman gara-gara lu udah ngerasa nyaman dan gak mau berpikir panjang. Tapi kak, aku gak ada modal, gimana? Tapi lu punya otak kan? Gue yakin itu. Masa gak mau digunakan? Dengan knowledge yang luas dan visi misi yang jelas, lu bisa berkolaborasi dengan orang lain yang mempunyai modal. Lu bisa membagi keuntungan lu dengan dia melalui kesepakatan yang telah lu sepakati. Deal. Tapi aku takut kak, kalau gagal gimana? Emang bisa ya dari bawah ke atas? Kalau orang-orang judge aku jualan gimana? Iya, gua tahu banget rasa takut akan kegagalan. Di sekolah, kita selalu diajarkan untuk tidak boleh gagal. Namun, di kehidupan yang nyata, kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Bahkan, Harvard Business Review pun mengatakan bahwa kegagalan tidak bisa dihindari, terutama dalam dunia kewirausahaan yang penuh dengan resiko. Gak ada orang di dunia ini yang mengalami hari tanpa kegagalan. Semuanya pernah, dan ya, itu pasti. Lu tahu Elon Musk, tahu Warren Buffett, tahu Jeff Bezos. Orang-orang itu semua pernah gagal, pernah ngerasain dihantam kerasnya kehidupan. Di hidup ini ada 2 tipe orang. 1, orang yang gak pernah nyerah. 2, orang yang gampang nyerah. Nah, lu tinggal pilih, lu mau yang seperti apa. Gua akan analogiin air dan batu. Air ini gua anggap orang-orang yang gampang nyerah
dan batu adalah nasib seseorang. Lu perhatiin, 1 tahun gak ada hasil. Coba kita belajar bermain panjang atau berpikir panjang. Lihat yang terjadi pada batu itu setelah 10 tahun. Bolong karena keyakinan yang mendalam. Lu harus punya keyakinan dalam hati lu yang paling dalam. Gua harus bisa. Ibaratnya gini, lu nyuruh orang lain membeli jas hujan sebelum musim hujan, tapi lu aja gak beli jas hujan. Gimana orang lain mau percaya kalau diri lu sendiri pun tidak percaya sama lu? Lu tahu Andrew Carnegie? Dia dari buruh pabrik sampai menjadi orang terkaya pada masanya. Lu bisa tonton sampai habis di video gua sebelumnya tentang Andrew Carnegie. Kita juga sering kan melihat anak-anak orang kaya yang tiba-tiba miskin setelah ditinggal orang tuanya. Dan ada anak-anak orang miskin yang menjadi kaya. Cacian pasti ada entah dari orang lain atau bahkan keluarga dan orang tua lu. Ah, ngapain sih bikin usaha? Udah fokus aja di kerjaan utama kamu. Ngapain mimpi tinggi-tinggi? Udah bisa hidup aja syukur. Udah tidur aja. Ngapain sih belajar sampai malam? Gak usah capek-capek bikin usaha, nanti gagal gimana? Ucapan-ucapan ini sering dilemparkan kepada kita. Padahal niat kita tuh baik, buat bantu mereka semua bisa makan tanpa lihat bil, bisa jalan-jalan kemana aja, bisa menikmati hidup yang lebih layak. Coba gua mau lu jujur, lu sering kepikiran kan setiap malam pulang kerja, masa hidup gua gini aja, kerja, pulang, gajian, nabung berharap menjadi kaya. Gak taunya setiap tahun kita kena inflasi, barang-barang yang kita butuhkan semakin mahal, tapi gaji kita yang cuman segitu aja. Coba pikirin, kalau lu yang ada di posisi seperti karyawan PT Gudang Garam yang tiba-tiba kena PHK, apakah orang tua lu akan bertanggung jawab sampai lu mati? Enggak kan? Ya lu sendiri, hidup lu adalah tanggung jawab lu sendiri. Gak selamanya lu hidup sama orang tua. Ada kalanya orang tua meninggalkan kita. Gak ada yang tahu. Ingat kata Soekarno, kalau lu mau berlian, ya lu harus berani mengambil berlian itu di dasar laut. Sakit, pasti, susah, apalagi. Tapi itu harga yang harus dibayar. Coba lu tanya orang kaya satu aja, apakah ketika mereka sedang berproses, mereka party? Enggak. Apakah mereka bersenang-senang waktu sedang berjuang? Jawabannya, enggak. Mereka bekerja keras, disiplin, gigih, pantang menyerah. Kita nggak boleh bermimpi. Padahal, kata Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Maknanya, lu harus ada plan dalam kehidupan lu. Contohnya, sebagai karyawan PT, gua harus apa supaya menambah income gua? Entah membuka usaha sampingan, menjual barang orang lain, untuk menambah sumber penghasilan lu. Apa nilai tambah saya sebagai manusia? Lu harus tahu apa yang bisa gua kerjain buat nyiptain sumber penghasilan baru. Kebanyakan dari kita memilih bekerja di perusahaan besar dengan gaji dan tunjangan yang cukup lumayan. Padahal itu adalah mindset yang salah. Kenapa? Gini, coba lu bayangin, lu ngelamar kerja di perusahaan itu dan lu cuman bagian nyapu. Apa ilmu yang lu dapat di sana? Sedangkan di perusahaan besar itu lebih terstruktur, ada divisi dan staf lain yang lu untuk ketemu manajernya pun susahnya minta ampun. Kecuali lu buat kesalahan. Bandingin kalau lu ngelamar di perusahaan kecil. Lu tahu nih, lu mau nambah skill sales lu biar makin pede kalau jualan. Walaupun dengan gaji rendah, lu dapat semua ilmunya di sana. Karena lu lebih gampang ketemu sama ownernya langsung. Lu pernah dengar peribahasa gak sih? Tentang ilmu itu lebih penting daripada uang. Maksudnya gini, coba lu modalin anak lu tanpa ilmu, pasti hancur bisnisnya. Coba lu kasih ilmunya, terus lu buang ke Cina misalnya. Bisa jadi dia masih hidup karena dia tahu ilmunya.
Dan buat lu yang masih kerja, gua tidak merekomendasikan untuk keluar dari pekerjaan lu. Gua merekomendasikan lu untuk membuka sumber penghasilan baru. Sampai sumber penghasilan baru lu bisa nutup kebutuhan lu dan sumber penghasilan pertama lu boleh keluar. Why now? Lu bukan pewaris. Pikir lagi, kalau lu resign dan bisnis lu gagal gimana? Dan tambah lagi, lu gak punya dana darurat buat kebutuhan lu. Realistis itu perlu. Lu masih butuh buat kebutuhan orang tua lu, adik-adik lu. Ingat, mereka setiap kali lu mau nyerah atau memutuskan kerja. Tapi kan gue capek. Kalau habis kerja lagi, lu harus ingat, paku yang kuat menancap itu ketuk paling kencang dari atas. Gua tahu itu berat, capek. Gua tahu rasanya. Tapi lu harus tahan rasa sakit lu. Sebagai laki-laki, kita mungkin sanggup hidup susah. Tapi gimana dengan keluarga kita? Belum tentu kan? Kalaupun mereka sanggup, apakah hati kecil lu sanggup? Coba pakai perasaan lu. Lu sanggup melihat keluarga atau adik lu dihina oleh orang lain karena tidak bisa membayar SPP. Lu sanggup lihat ibu dihina temannya gara-gara hutang buat makan lu dan keluarga. Kita sharing dari hati ke hati aja. Gak sanggup kan? Hati kecil lu pasti meronta. Gua gak bisa kayak gini terus. Gua harus berubah, bawa rasa-rasa itu untuk mencapai tujuan lu. Ingat, laki-laki lemah mencari wanita. Wanita mencari laki-laki kuat. Laki-laki kuat mengejar Tuhan, uang, dan status. Sebelum gua tutup video ini, gua akan open pertanyaan. Apa aja tentang kehidupan kita? Sharing aja dari hati ke hati. Barangkali lu cuma mau dengerin, atau lu juga ingin tahu solusinya. Silahkan komentar di kolom komentar. Oh ya, gua minta tolong. Kalau emang channel ini membantu lu untuk mengupgrade diri lu, gua minta lu bergabung di sini, di barisan para pemenang. Lu bisa subscribe, like, dan nyalain tombol notifikasinya, supaya lu gak ketinggalan info dari gua. Oke, see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.